Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ica The Brand dan kita kembali lagi dalam acara ID Talks, Ica The Brand Talks. Setelah minggu lalu kita cerita tentang apa saja suka yang dirasakan oleh mahasiswa dan dosen menggunakan pembelajaran daring atau kuliah daring. Di hari ini kita akan mengulik tentang apa saja sih dukanya belajar atau kuliah daring ini. Kemarin kita dengar dan kita lihat bersama apa saja sukanya, yang bahagia-bahagianya. Sekarang kita masuk yang ke duka-dukanya gitu ya. Tapi sebenarnya bukan duka, tapi lebih kepada apa saja hambatan yang dirasakan oleh teman-teman selama berkuliah daring ini. Oke, komen yang pertama atau jawaban dari teman-teman ini, saya nggak tahu ya apakah ini mahasiswa atau dosen. Ini katanya ya, sebagian dosen tidak memahami kondisi teman-teman yang berada di daerah susah jaringan. Terkadang ada pemberian reward bagi yang fast respon, padahal yang lain bukan tidak paham, tapi terhalang jaringan. Saya baru tahu ya ada reward ya, bagi yang fast respon ini kayak semacam giveaway gitu ya. Nah bagus juga nih idenya nih ya, jadi nanti akan dibikin giveaway. Giveaway-nya apa, hadiahnya apa, ya nggak mungkin mobil juga ya, karena gaji dosennya juga berapa gitu ya. Oke, next. Suka yang saya alami, nah ini katanya suka, padahal ini sebenarnya duka ya. Nah dia bilang gini, jaringan yang tidak mendukung, suasana rumah yang tidak memungkinkan untuk UTS, karena di rumah saya ramai dengan suara adik-adik saya, sehingga saya sulit berpikir cemerlang gitu ya. Sepertinya dia memang harus di pegunungan ya, atau daerah-daerah yang benar-benar sepi gitu ya. Ada yang tahu nggak daerah yang sepi? Kalau saya tahunya tuh kuburan itu yang sepi ya. Mungkin bisa berpikir cemerlang dia di sana. Next, sinyal lemah. Nah, ini kayaknya memang masalah hampir semua, tidak memandang Anda siapa ya, tapi memang sinyal sering lemah, apalagi karena semuanya menggunakan handphone ya, menggunakan jaringan. Jadi akhirnya sinyalnya lemah. Kuota cepat habis, kadang HP nggak bisa diajak kompromi lagi. Darurat malah error, nggak jelas, gagal paham juga materi yang disampaikan. Jadi ada misunderstanding gitu ya antara dosen dan mahasiswanya, ini luar biasa ini ya. Next, sejauh ini nggak ada sih, hanya saja ada ketakutan sendiri kalau mati lampu. Di kampung saya mati jaringan, takutnya nanti waktu ujian mati lampu. Iya bener juga ya. Ini apalagi teman-teman yang berada di kampung, saran saya gitu ya, karena nih kalau perkuliahan ini atau UTS-nya ya, ujian tengah semesternya itu kebanyakan memang ada limit waktunya. Nah, jadi sering sekali dosen bilang persiapkan diri kalian, persiapkan juga datanya, cari data yang bagus ya, provider yang bagus. Tapi ya ini kembali lagi ke kendala teknis, tapi ini kembali lagi juga ke komunikasi personal ya antara mahasiswa dan dosennya. Jadi kalau memang terjadi seperti itu, ceritakanlah sejujur-jujurnya, jangan ngarang ya. Ini kadang-kadang jaringannya bagus tapi dia ngakunya jaringannya jelek gitu ya. Bohong itu. Next, enak-enak tidur malah mulai perkuliahan. Ampun ini. Dan HP harus standby, membuat mata saya sakit dan terkadang malah dianggap pemalas karena main terus selalu. Wah, santuy ya. Kayak minggu lalu tuh, mahasiswa santuy ini banyak banget ini ya. Mau tidur, perkuliahan mulai gitu ya. Nggak dipikirnya dosennya juga mengalami hal yang serupa ya, bahkan 2 kali lipat ya. Udah harus mempersiapkan bahan, mengoreksi jawaban kalian yang asal-asalan itu gitu ya. Next, negatifnya kendala jaringan dan kuota bersama ya. Kemudian waktunya tidak efektif dan kurang kondusif, tidak bisa menanamkan etika secara langsung. Anda etik banget nih anaknya nih ya. Next, ketika mahasiswa kesulitan memahami materi yang disampaikan karena terkendala di sinyal provider ya. Jadi cinta terhalang sinyal provider ini ya. Oke, next, karena saya pribadi lebih senang kuliah secara offline atau bertatap muka langsung. Jadi menurut saya duka yang dialami sama perkuliahan daring, penyampaian maksud yang ingin disampaikan kurang efektif, kurang jelas, dan terkadang sempat terjadi kesalahpahaman maksud. Hampir sama yang kayak tadi ya, misunderstanding. Nggak ada mem. Jadi dia nggak ada duka, dia bahagia hidupnya. Ini positif sekali nih. Good job, dapat giveaway ya.
tolong hubungi saya ya. Nah, ini panjang nih, kayaknya memang dosen ini nih, kelihatan ada 66 poin ya. Yang pertama, mahasiswa tidak memperhatikan. Yang kedua, permasalahan jaringan yang membuat komunikasi daring terganggu. 3, biaya yang mahal. 4, memaksa dosen untuk menginstruksikan tugas lebih banyak pada mahasiswa dengan harapan mahasiswa membaca. Yang kelima, mahasiswa banyak terlambat. Yang keenam, tidak efisien mentransfer pengetahuan jika mahasiswa tidak aktif membaca dan mencari tahu. Benar sekali nih 66 poinnya gitu ya. Bahwa jaringan masalah, kemudian biayanya mahal. Bahkan ada beberapa universitas yang melarang penggunaan salah satu aplikasi meeting ya, video call atau video conference untuk meeting, karena banyak mengambil kuota ya, banyak menggunakan kuota. Jadi ini memang permasalahan teknis rata-rata ya. Oke, next. Kuota yang digunakan dan jaringan yang buruk, mengumpulkan tugas yang terburu-buru, dosen yang selalu pengen mahasiswanya fast respon gitu ya. Oke, next. Dukanya adalah ketika saya mengikuti daring secara sering merasa cemas ketika tugas yang diberikan dosen, waktu pengumpulannya terlalu cepat bagi saya. Agak panjang ini curhat nih ya. Saya harus bisa fokus mengerjakan tugas sementara lingkungan rumah saya tidak mendukung. Rumah saya di tepi jalan, banyak kendaraan yang berlalu lalang. Rumah saya memiliki warung, meskipun tidak dibuka lebar karena mengingat pandemi COVID-19, tetapi masih saja ada anak-anak yang menjadikan halaman depan rumah orang tua saya sebagai tempat tongkrongan. Hasilnya saya sering panik dan sebisa mungkin harus memaksakan diri untuk tetap fokus mengerjakan tugas dan mengumpulkan secara tepat waktu. Bagus sih sebenarnya sambil berdagang ya, tapi akhirnya begadang ya, berdagang dan berdagang dan bergadang gitu ya. Ya, solusinya pandai membagi waktu, time management gitu ya. Kemudian dilarang itu yang nongkrong ya, dipukul aja tuh kayak polisi di India ya. Ini panjang lagi, next ya. Selain itu saya merasa sedih ketika keadaan saya ternyata masih lebih menguntungkan dibandingkan teman-teman saya di kampung. Salah satu teman saya harus datang dari kampung ke Pekanbaru dengan tujuan menggunakan gadget saya untuk membuat tugas karena HP-nya tidak mendukung. Seharusnya hal tersebut bisa didiskusikan ke dosen yang bersangkutan, namun teman saya memilih diam karena dia menyadari hanya keadaannya lah yang tidak mendukung. Teman-teman lainnya mungkin hanya bermasalah soal jaringan, tetapi teman saya ini tidak hanya soal jaringan, sarana prasarananya sangat tidak mendukung. Kembali lagi ke personal communication, jadi tolong dibicarakan, jangan didiemin kayak gini karena akhirnya kalian rugi sendiri ya. Saya yakin kok banyak dosen yang masih memberikan kelonggaran gitu ya. Kalau gadgetnya tidak mendukung itu diberi tugas daring tapi ada time limitnya agak lebih longgar. Jadi kembali lagi ya, jangan didiamkan gitu ya. Kalau masalah ini jangan didiamkan, harus dibicarakan. Next. Sebenarnya kami menyadari tidak diperbolehkan mahasiswa pulang kampung. Namun mau bagaimana lagi jika diukur dari segi ekonomi, dengan pulang kampung, teman saya bisa menghemat biaya kos-kosannya untuk membeli paket kuota. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Belum lebaran ya, jadi jangan usah minta maaf. Saya hanya merasa sedih ketika melihat teman-teman saya harus dihadapkan dengan berbagai pilihan yang mau tidak mau harus dijalani. Ini banyak yang sangat suportif dengan teman-temannya, bagus ya, mengingatnya jangan-jangan bukan teman, ini dia nih curhat tapi ini seolah-olah menolong temannya. Kok saya seuzon ya, nggak boleh ya. Next, makin banyaknya tugas terus semenjak kuliah daring ini yang ada banyak pengeluaran untuk membeli data. Apalagi kita harus terfokus dengan HP, membuat mata menjadi rusak, yang awalnya tidak rusak menjadi rusak. Ini nyalahin lagi ya. Kalau soal mata rusak, sebenarnya kan di handphone juga ada yang mode untuk layar screen eye protect gitu ya, jadi itu bisa digunakan. Sebenarnya nggak karena handphone, sebenarnya nggak karena kuliah online ya atau kuliah daring ya, memang kalian tuh kan kadang main game gitu ya, nanti nyalahin kuliahnya. Next, jaringan error, sistem bimbingan KTI jadi terganggu karena tidak tatap muka. Oh, jadi ini terganggu ya, jaringan lagi. Next, duka yang saya alami selama perkuliahan adalah kurang memahami materi yang disampaikan dosen karena gangguan jaringan. Banyaknya tugas yang diberikan dosen, belum lagi kalau banyak kawan-kawan yang bertanya dan dosen tidak bisa menjawab semua pertanyaan itu karena waktu yang sudah ditetapkan sesuai dengan waktu belajar di kampus
saat kita tatap muka. Ya iyalah ya, jadi pasti ada waktunya lah gitu. Kalian juga nanyanya memborbardir gitu. Kadang-kadang puluhan nanyanya juga Google gitu ya, bukan nanya beneran gitu. Pas offline diem gitu ya, tanya paham-paham hampa gitu. Next, gangguan sinyal karena jadwal kuliah online bertabrakan, UTS tidak jelas dan banyak tugas yang diberikan dosen. Ini banyak mahasiswa ngisi nih ya. Next, dukanya dikasih tugas dan harus disiapkan di hari itu juga. Ya iyalah gitu ya, masa nunggu 2 bulan lagi gitu. Next, modal sistem pembelajaran yang bisa digunakan terbatas. Masalah jaringan dan kurang efektifnya diskusi tugas juga malah numpuk. Nah, ini yang menarik nih. Mohon maaf ya, ini kuliah online, bukan tugas online. Materi tidak tersampaikan dengan baik, namun penat yang didapat. Wah. Aduh, taunya capeknya aja gitu ya, capek orang lain gak mau tahu. Ya next, yang lebih miris melihat tingkah mahasiswa yang memanfaatkan kesempatan, seolah-olah mereka korban dan lupa cara menghormati dosen. I feel you. Padahal baik dosen dan mahasiswa sama-sama menjadi korban di sini. Wah, sebenarnya nggak ada korban atau nggak korban ya. Kita sama-sama harus mengikuti work from home, learn from home gitu ya. Jadi nggak ada korban ya, haruslah gitu ya. Saya lanjutkan. Bahkan dosen rela meluangkan waktu untuk belajar dengan sistem perkuliahan dan aplikasi yang mungkin sedikit asing. Nah, ini dari perspektif dosen ini ya. Dosen juga belajar menggunakan aplikasi daring ya. Dihargailah gitu ya. Jangan merasa korban, playing victim gitu ya, ngerasa wah ini dosen ngasih tugas. Semua dosen ngasih tugas karena itu memang ditatap muka langsung pun ya, yang offline pun harus ada tugas juga. Jadi sama ya. Kemudian ini lagi, saya agak terbebani dengan tugas yang lumayan banyak dan waktu pengerjaannya yang serba relatif singkat. Ditambah saya kuliah sambil kerja, jadi waktu pengerjaan sangatlah singkat sekali. Namun ada hal sisi positif, yaitu belajar manajemen waktu. Nah ini nih, ini si Restu namanya, dia nyebut namanya di sini nih, mahasiswa nih ya. Restu, tolong itu benar ya, manajemen waktu. Jadi time management itu penting. Waktu itu harus tahu jam segini sampai segini perkuliahan, jam segini sampai segini kita ada fine time-nya juga dan lain sebagainya. Kemudian ini bahasa Inggris ya, bahasa kampung saya ya. Difficult to control the student's task. Ya benar gitu ya. Jadi sulit untuk mengontrol tugas mahasiswa atau tugas siswa. Karena benar kalau satu kelasnya 45 orang ya 45-nya harus dibaca. Belum satu tuh baru satu mata kuliah ya, belum kalau dosennya mengampu 2-3 mata kuliah kaliin aja ya. Jadi ayolah sama-sama, jangan playing victim ya. Kemudian jaringan bermasalah dan kuota habis, sama juga nih ya. Tidak mendapatkan feedback dan respon langsung dari kelas karena keterbatasan yang ada, baik secara teknis maupun substansi yang disampaikan, evaluasi dan penilaian tidak optimal. Kemudian ada lagi kuliah daring dengan kondisi work from home, ada kalanya menjadi sangat berat karena berbenturan dengan kondisi yang ada di rumah. Rumah ramai dengan anak-anak yang berlarian, rengekan, dan lain sebagainya. Misalnya, hilangnya konsentrasi dalam mengawal diskusi yang berjalan. Nah, ini kembali lagi time management, self-management juga ya, manajemen diri kita, manajemen emosi kita juga. Karena maupun baik itu dosen atau mahasiswa sama-sama menghadapi kondisi yang serba baru. Jadi kita hampir maybe 24 hour itu di rumah memang ya pastinya. Dan kita berhadapan dengan teknologi. Jadi ya mau nggak mau menatap layar itu beda ketika kita bertatap-tatapan ya. Oke. Kasihan paket data mahasiswa. Ini baik banget nih ya, kalau bahasanya kayaknya dosen nih, kasihan ya, kasih lagi giveaway ya paket data gitu. Oke, next. Dukanya lama-lama juga bosan, rindu sama teman-teman, dan kuliahan daring ini tugas lebih banyak. Kuota internet juga boros. Nih rindu sama teman-teman, rindu sama dosennya enggak kayaknya. Dukanya kuota katanya, nggak tahu nih, nggak tahu lagi saya nih. Terus lagi nggak ada, sama nih kayak tadi ya yang bilang tidak ada tadi juga ya, yang ngomong nggak ada meme tadi, ini sama nih. Kemudian next, yang terakhir ini jaringan dan deadline yang dikarenakan bentrok atau serentak dalam mendapatkan tugas. Ya gitu ya, itulah ya.
Satu hal saya ingatkan lagi sama teman-teman yang masih setia ya berada stay at home atau hashtag di rumah saja, jangan bosan, jangan suntuk, do the best. Kemudian untuk dosen juga ya mohonlah ada diberi waktu yang mahasiswa untuk mengerjakannya, dan mahasiswa juga jangan playing victim terus. Oke, itu aja dari saya. Sekali lagi, stay healthy, stay happy, stay at home. Saya Cade Brand out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Udah, mati.